Pagi Sus, sapa Nia ramah. Dia baru datang untuk melihat keadaan Carla pagi ini. Pagi Bu, jawab sang suster tak kalah ramah. Seminggu lebih sudah adik tirinya ini koma. Belum ada kabar baik hingga saat ini dan seminggu lebih juga Randy tidak mau pulang. Dia tidak ingin meninggalkan Carla dan anaknya sedetik pun padahal Nia sudah membujuk Randy untuk menyelesaikan urusannya dulu dan dia yang menjaga Carla tapi Randy menolak. Mandi terus sarapan dulu Ren. Biar aku yang jaga Carla pagi ini, ucap Nia dan diangguki Randy. Untuk mandi Randy memilih di rumah sakit. Dia juga sudah terbiasa bekerja di rumah sakit jadi tidak ada masalah untuknya. Randy meminta disiapkan satu ruangan rawat inap untuk Carla nanti dan sekarang dia yang menempatinya terlebih dahulu. Sesekali Ayah Bahtiar yang menemani Randy hingga mereka berdua sudah bercerita banyak tentang kehidupan Carla. Randy dokter yang ramah hingga mudah beradaptasi dengan siapapun juga apalagi Ayah Bahtiar juga orang baik bisa menerima Randy. Ayah sudah pulang Ren? Tanya Nia yang tek melihat sang ayah padahal semalam ayahnya tidur di rumah sakit. Sudah Mbak. Tadi ayah bilang ada urusan yang harus diselesaikan di kantor. Siang nanti akan kembali lagi, sahut Randy sambil berjalan ke arah kamar mandi. Nia segera keluar dia ingin melihat perkembangan anak Carla tapi saat hendak pergi terdengar panggilan. Keluarga Bu Carla. Iya Sus. Saya, jawab Nia cepat. Dokter meminta keluarga untuk masuk melihat pasien, ucap sang perawat. Nia mengangguk cepat. Randy masih mandi jadi dia saja yang masuk takutnya terjadi apa-apa pada Carla pikir Nia. Dengan jantung berdebar kencang Nia masuk ke dalam ruangan ber-AC ini. Dia gugup takutnya mendapatkan kabar buruk mengenai adik tirinya itu. Sini Bu. Panggil dokter tersebut dan Nia perlahan mendekat ke arah Carla yang masih terbaring. Pasien sudah siuman dan dia menanyakan keluarganya. Alhamdulillah, ujar Nia tersenyum manis. Lah, ini aku Mbak Nia. Kamu sudah sadarlah. Mbak. Iyalah. Aku Mbak Nia. Karena pasien baru sadar jangan terlalu banyak diajak bicara ya Bu. Pasien belum bisa diberikan beban pikiran. Ingat dokter dan diangguki Nia. Nanti masuknya bisa bergantian saja dengan suaminya dan anggota keluarga lainnya ya. Pesan saya jangan terlalu banyak bicara kasihan pasiennya. Ucap dokter tersebut lalu segera pergi. Suami. Siapa Mbak? Tanya Carla terbata. Randy lah. Ada Randy di luar tadi sedang mandi. Dia yang selalu menjaga kamu selama dirawat di sini. Randy dengan sabar menunggu kamu sadar bahkan sering dia tidak tidur hanya ingin mengetahui kabar dari dokter tentang kamulah. Dia lelaki baik, jawab Nia. Mbak. Lah. Maafkan aku tidak bisa menepati janji denganmu tapi jujur aku melihat ketulusan di mata Randy. Kalian hanya salah paham sajalah percaya padaku Randy lelaki baik, jelas Nia. Carla tiba-tiba pusing.
Serasa ada yang membisikkan kata-kata di telinganya membuatnya memejamkan mata sejenak. Jauhi keluarga saya. Jauhi keluarga saya. Tembak, aku takut. Aku Carla. Lalu tubuhnya bergetar hebat membuat Nia cemas. Lah, kamu kenapa? Dinginlah, tanya Nia panik sambil memeluk tubuh Carla. Sus, tolong adik saya kedinginan. Pekik Nia. Keluar dulu Bu. Mungkin pasien belum bisa terlalu banyak bicara. Jawab sang suster membuat Nia keluar. Nia bingung kenapa tiba-tiba Carla seperti orang ketakutan. Sepertinya trauma berat. Ren. Carla sudah sadar. Lapor Nia. Alhamdulillah Mbak. Apa aku boleh lihat Mbak? Tanya Randy. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Ren dan dokter sedang menanganinya. Bergetar. Kedinginan Mbak? Tanya Randy. Mbak juga tidak tahu. Dia seperti orang ketakutan. Jelas Nia lagi membuat Randy berpikir ada apa dengan Carla. 222. Trauma. Apa yang terjadi? Tanya ayah Bahtiar. Tadi Nia menghubungi ayahnya mengatakan kalau Carla sudah sadar tapi seperti orang ketakutan. Aku juga tidak tahu ya, tadi Carla kedinginan begitu. Ya takut ya terjadi apa-apa, kasihan dia, cemas Nia. Berdoa saja nih. Randy mengusap wajahnya kasar. Apa yang terjadi dengan Carla? Biasanya pasien bangun dari koma ketakutan dikarenakan trauma berat. Apa Carla juga trauma? Jika iya, apa yang membuatnya trauma? Bodoh. Maki Randy pada dirinya. Dia sangat bodoh, tidak bisa menjaga sang istri hingga membuat Clara sampai menderita seperti ini. Andai saja dia bisa lebih peka, ini tidak akan terjadi. Istrinya sekarang ketakutan. Bagaimana dok? Tanya Nia saat melihat dokter keluar. Pasien sedang istirahat. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya trauma, jadi saat dia koma dia selalu mengingat hal tersebut hingga sampai ketakutan saat sadar. Jelas sang dokter. Apa dok? Tanya Nia. Saya juga tidak tahu Bu. Kita coba perlahan menenangkan pasien dan beri rasa nyaman agar pasien tenang bisa melupakan hal buruk yang sudah terjadi padanya, ungkap sang dokter lagi dan diangguki Nia. Sebelum kejadian jatuh, apa yang dilakukan Carla Mbak? Tanya Randy penasaran. Carla di butik baik-baik saja. Malamnya kami masih sempat teleponan karena aku cemas Carla tidak bisa tidur malam-malam sebelumnya. Matanya selalu sembab di pagi hari, mungkin menangis, jawab Nia. Tapi tunggu dulu. Sebelum dia jatuh Tina bilang dia bertemu ibu-ibu, ucap Nia lagi. Ibu-ibu. Ya. Astaga, apa mungkin itu mama kamu Ren? Ujar Nia menutup mulutnya. Mama. Mbak punya buktinya. Sebentar aku minta rekaman CCTV pada Tina. Ucap Nia mengeluarkan ponselnya menghubungi sang karyawan. Jika benar mamanya yang datang, kenapa Carla justru ketakutan? Apa mamanya tahu semua ini? Apa Carla sudah jujur pada mamanya? Astaga, banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi Randy.
Apa ini ulah kebohongannya jika iya? Kenapa harus Carla yang menanggung semuanya? Dia juga bersalah, bahkan dia yang membawa Carla masuk ke dalam kehidupannya. Tidak adil jika Carla menanggung sendiri penderitaan ini. Ini Ren. Coba kamu lihat apa wanita bermasker ini, apa mamamu? Tunjuk Nia pada layar ponselnya, dan benar saja itu Mama Fanny, mamanya. Astaga Mama. Jadi benar perempuan ini mama kamu Ren? Iya Mbak, jawab Randy lemah. Kata Tina. Mereka keluar bicara di kafe depan. Setelah itu Carla menangis saat kembali ke butik dan langsung ke kamar mandi. Jadi mama yang membuat Carla sampai begini, gumam Randy pelan. Ren, kita tidak bisa main tuduh begitu saja. Bisa saja mamamu meminta Carla pulang, tapi Carla yang tidak mau. Jangan langsung emosi, tanyakan baik-baik apa tujuan mamamu datang menemui Carla, ujar Nia lembut. Dia bisa melihat kilat amarah di mata Randy dan Nia berusaha untuk menenangkannya. Lebih baik kamu pulang dulu Ren. Tanyakan pada mamamu apa yang terjadi. Kalau hanya menerka tidak akan selesai, usul ayah Bahtiar. Iya, aku pamit dulu. Hati-hati Ren. Jangan gegabah, bagaimanapun juga kamu seorang anak, tidak baik jika harus bertengkar dengan orang tua. Nasihat ayah Bahtiar dan diangguki Randy patuh. Titip Carla dan anakku ya Mbak. Aku pulang dulu sebentar, pamit Randy. Ingat pesan ayah Ren, ujar Nia. Bagaimanapun juga Nia tidak ingin Randy ribut dengan mamanya hanya karena Carla, karena pasti nanti mama Randy jadi membenci Carla. Untuk apa mama menemui Carla Ma? Tanya Randy saat baru datang. Jadi dia mengadu padamu, jawab Mama Fanny sinis. Mama tahu apa yang terjadi pada Carla sekarang ini semua oleh ulah Mama. Sayangnya Mama tidak mau tahu Ren. Dia sudah menipu Mama. Ibu mana yang tidak sakit hati ditipu oleh menantunya sendiri, jawab Mama Fanny. Ini bukan salah Carla Ma. Tapi aku yang membawa Carla ke dalam rumah ini Ma. Aku yang meminta Carla untuk menjadi istriku Ma. Seharusnya Mama menerima keputusanku. Terserah, yang jelas dia sudah membuat Mama kecewa. Mama tidak mau lagi berurusan dengan perempuan itu. Mama tidak bisa menerimanya. Ma, aku yang minta pada Carla Ma. Dia hanya mengikuti kemauanku saja. Jadi jangan Mam salahkan Carla. Aku yang salah, bentak Randy. Kamu berani bentak Mama hanya karena perempuan pembohong itu Ren. Kamu lupa kalau ini mamamu. Kamu sudah dibutakan oleh cinta gila. Ma. Stop, Mama tidak mau dengar alasan apapun. Mama kecewa pada kamu dan dia. Sekarang kamu tidak usah mengurus dia lagi Ren, biarkan dia pergi. Karena dia bukan tanggung jawab kamu, potong Mama Fanny. Dia istriku Ma. Tapi bukan mengandung anak kamu. Apa otak kamu sudah dicuci olehnya Ren hingga tidak bisa membedakan perempuan baik dan buruk? Siapa tahu dia berselingkuh di belakang kamu dan masih berhubungan dengan mantan suaminya.
Dari awal Mama juga tidak suka Ren pada Carla, tapi karena dia mengandung Mama terima. Ternyata apa? Bukan anak kamu. Perempuan yang jelas-jelas bukan hamil anak kamu masih juga kamu bela. Ma, kenapa dipermasalahkan soal anak? Toh bayi itu tidak berdosa, yang jelas aku cinta Ma sama Carla. Lagi pula aku bertemu Carla saat dia janda Ma. Tidak ada perselingkuhan, tekan Randy. Perempuan hamil dinikahkan. Ceraikan dia, kamu akan Mama nikahkan dengan Dena sesuai kesepakatan Mama dulu. Tidak Ma. Tolak Randy cepat. Kamu sudah berani menentang Mama sekarang Ren. Atau kamu mau menikah dengan Bianca? Kenapa jadi Bianca Ma? Aku sudah putus dengan dia. Papanya semalam datang kemari dan meminta kamu bertanggung jawab pada anaknya karena sudah menodai anaknya. Apa benar? Randy terdiam sejenak. Masalah apa lagi ini? Menyentuh Bianca selama berpacaran saja hanya sebatas ciuman, apa itu termasuk kategori menodai, pikir Randy. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Kenapa banyak sekali masalah yang datang? Benar Ren? Tanya Mama Feni marah. Ma, aku tidak pernah menyentuh Bianca. Sedangkan Carla saja sudah menjadi istriku, bisa aku jaga Ma. Aku tahu mana yang pantas dan tidak pantas. Jelas Randy membuat Mama Feni sedikit lega. Kalau begitu minggu depan kita ke Surabaya. Mama akan melamar Dena untuk kamu. Tidak Ma. Aku tidak akan mau menikah dengan siapapun itu. Aku ingin menunggu Carla saat ini karena dia sedang koma. Jawab Randy membuat Mama Feni terdiam. Carla koma. Batinnya. Randy menghentakkan kakinya ke udara lalu segera pergi meninggalkan mamanya. Randy. Jangan jadi anak durhaka ya kamu. Pekik Mama Feni, tapi tak dihiraukan oleh Randy. Dia lebih memilih pergi daripada berdebat dengan mamanya, membuatnya bertambah pusing. Belum lagi Bianca yang datang tiba-tiba memfitnah dirinya. Gila, Bianca fitnah apalagi yang dia buat sekarang. Nggak ada abisnya tuh perempuan. Umpat Randy di dalam mobilnya. Dia terlihat kesal saat ini. Banyak sekali permasalahan yang muncul tiba-tiba. Kenapa sulit sekali aku bersatu dengan Carla, Tuhan. Bantu aku. Aku benar-benar mencintai istri dan anakku, Tuhan. Aku ingin kami hidup bahagia. Doa Randy. Berarti Carla trauma pada Mama saat ini. Aku harus menjauhkan Carla dari Mama. Ucapnya lagi sambil mengusap wajahnya pelan.